beberapa musim terakhir, apalagi waktu zaman Paulo Fonseca ketika menghadapi Sassuolo tuh kayaknya kok berat banget ya gitu. Tapi semua ditepis oleh Giornata ketiga Liga Italia kembali digulirkan setelah terhenti karena harus ada international break ketika Roma lagi sedang hype-hype-nya, lagi senang. Woi, Roma menang 4-0 lawan Salernitana. Tapi harus libur sekitar 2 minggu untuk bisa kembali menyaksikan tim kesayangan AS Roma bertanding kembali. Dan akhirnya di tadi malam Roma mampu mengalahkan lawannya dengan meyakinkan 2-1. Sassuolo bukan kaleng-kaleng loh lawannya. Menarik pertandingan yang kita saksikan. Nah, di sini gue mencoba untuk memberikan sebuah review ya, dimana ada 2 gol yang dianulir, kemudian dak-dik-duk-der sepanjang pertandingan, serangan balik dari lawan cepat banget. Roma juga bermain bagus juga sebetulnya, tapi ada beberapa bagian dalam pertandingan yang membuat Romanisti pasti dak-dik-duk. Tapi ada beberapa bagian dari pertandingan yang membuat Romanisti yakin bahwa mental pemain gue bagus nih. Nah, itu terjadi. Oke, gue bahas dulu ya. Dimana Sassuolo ada peringkat 8 musim lalu, Roma peringkat 7 musim lalu, dan memang Sassuolo selalu merepotkan barisan pertahanan Roma sejak beberapa musim terakhir, apalagi waktu zaman Paulo Fonseca ketika menghadapi Sassuolo tuh kayaknya kok berat banget ya gitu. Tapi semua ditepis oleh Jose Mourinho. Nah, tadi malam gue melihat bahwa dua pelatih ini menggunakan strategi yang hampir sama, guys. Jadi inilah review yang coba gue berikan ya. Roma menghadapi Sassuolo, bermain di Olimpico, dan Olimpico dipenuhi oleh 50% dari kapasitas yang ada. Dan sejak nyanyi lagu Roma, Roma, Roma itu merinding. Habis merinding. Jadi melihat bagaimana stadion sudah dibuka dan fans sudah datang, kurva sud sudah penuh. Ini tampaknya membuat satu adrenalin tersendiri bagi para penonton di rumah maupun bagi para pemain AS Roma gitu. Dan ini terlihat berhasil ya. Magicnya tuh berasa banget. Kurva sud luar biasa. Dan dalam pertandingan tadi malam 4-2-3-1 dimainkan oleh pelatih Jose Mourinho dan juga Alessio Dionisi. Alessio Dionisi ini pelatih Sassuolo yang membawa Empoli promosi. Jadi memang cukup bagus ya. Pelatih muda 42 tahun tapi oke. Oke, kita bahas line up dulu ya. Dari kedua kesebelasan, Roma di pertandingan pertama itu mengalahkan Fiorentina dengan skor 3-1, habis itu mengalahkan Salernitana dengan skor 4-0. Sedangkan Sassuolo juga sebelum pertandingan ini mereka mampu mengalahkan Verona dengan skor 3-2 dan bermain imbang 0-0 menghadapi Sampdoria. Jadi mereka belum pernah kalah juga ketika datang ke Olimpico. Dan mereka juga memiliki pemain-pemain luar biasa, Raspadori, kemudian Benardi di kanan, di kiri ada Boga, pemain yang kenceng banget tuh nomor 7, sama di belakang striker ada Duricic. Ini 4 pemain ini cukup merepotkan barisan pertahanan AS Roma. Jadi Sassuolo bisa dikatakan ujian pertama Roma ya, ujian pertama Mourinho di Serie A Liga Italia. Dan Uncle Mo berhasil melewatinya. Kita menuju ke line up. Gua akan bahas dulu line up. Ini menarik ya, ketika international break ada beberapa pemain dari Roma, 12 pemain yang dipanggil oleh tim senior, sedangkan 2 pemain junior. Ini tampaknya juga dak-dik-duk-der, apakah cedera atau tidak nih. Virus dari FIFA dibawa pulang ke Trigoria tidak, ternyata tidak. Cedera dari Vina tidak terlalu parah. Meskipun kemarin di sore hari itu gue berpikir bahwa nanti malam Roma pasti pakai Calafiori nih, bukan pakai Vina. Ternyata pas lihat line up kaget juga. Namanya Jose Mourinho. Sejak dia menangani Inter, Madrid, United, kemudian Chelsea, memang kalau belum patah kaki tuh pemain atau berdarah banget itu tidak akan diganti. Jadi mau selalu pakai skemanya dia, pilihannya dia itu aja sampai habis musim. Hanya saja mungkin ada tactical yang berubah ya. Tactical dalam sebuah pertandingan ke pertandingan lain tentunya berbeda. Tapi kalau orang yang dipakai itu aja. Jadi bisa dipastikan 11 pemain tadi malam yang dipasang oleh Mo itu akan dipasang terus kalau tidak ada cedera. Itu dia. Oke, kita lihat dulu ya penjaga gawang Rui Patricio pasti. Ini kalau bukan Rui Patricio, kelar hidup gua udah. Pasti Roma kalah semalam. Kemudian di Ibanez dengan Mancini, 2 center back. Di kanan ada Ricasdorp, di kiri ada Matias Vina. Sedangkan untuk di defensive midfielder, Verto berpasangan dengan Bryan Cristante.
di kanan ada Zaniolo, di kiri ada Mkhitaryan, di tengah ada kapten idola gua, kapten andalan gua, kapten kesayangan gua, dan di depan adalah Tammy Abraham. Jadi ini formasi terbaik yang dimiliki oleh AS Roma yang tentunya diharapkan mampu membawa gelar musim ini atau setidaknya kembali ke Liga Champions Eropa. Jadi kita berharap mereka konsisten ya. Sedangkan lawannya menggunakan 4-2-3-1 di mana kapten Ferrari selalu menjadi andalan di lini belakang. Kemudian ada pemain Lopez dan juga Fratesi, ini dua defensive midfielder yang selalu menjaga kedalaman lini tengah transisi ketika menyerang dan bertahan. Sedangkan 4 pemain di depan ini cukup merepotkan. Larinya kencang semua, guys. Raspadori depan, Berardi di kanan, Boga di kiri, di belakangnya ada Duricic. Memang ini hampir sama dengan Roma ya cara bermainnya ya. Counter attack dengan kecepatan yang dimiliki oleh dua sayap dan juga lini tengah mereka. Jadi hampir sama. Mourinho menghadapi Dionisi ini hampir sama dalam skema dan cara bermain. Oke, di babak pertama Sassuolo tentunya langsung dihajar ya, langsung digempur oleh tuan rumah. Inisiatif serangan diambil oleh tuan rumah, hanya saja memang Sassuolo cerdik. Mereka bertahan dengan 6-7 pemain sehingga sulit sekali bagi Zaniolo, bagi Mkhitaryan, bagi Pellegrini untuk bisa masuk kotak penalti. Tammy juga bermain seperti sendiri. Ada ruangan yang memang dibentuk oleh para pemain Sassuolo untuk bola susah sampai ke Tammy, itu berhasil. Bahkan menit ke-25 ada gol dari Berardi, deg-degan, dia anulir. Apakah itu benar offside? Yes, offside-nya adalah Raspadori. Ketika Raspadori menerima bola sebelum dia passing ke Berardi, itu offside dulu. Kalau dari Raspadori ke Berardi memang onside. Tapi ketika bola kan pertama serangannya dari tengah. Nah, bola ke Raspadori itu yang offside, makanya wasit menganulir. Aman gawang Roma, itu pasti gue yakin semua deg-degan. Termasuk Mourinho pun mukanya udah ya kebobolan gitu. Dan itu terlihat mudah banget karena apa? Karena dua wingback Roma terlambat turun. Itu di posisi Vina ya, Matias Vina yang terlambat turun dan ada celah kosong yang dimanfaatkan dalam sebuah serangan balik. Di situ ada Berardi. Berardi emang menyulitkan, menyulitkan Roma. Oke, setelah menit ke-25 Roma memegang kendali dan akhirnya ada sebuah serangan dari Tammy Abraham dari sisi kanan pertahanan Sassuolo. Di situ dia dijatuhkan oleh Kirikes. Jelas banget ditarik sampai Tammy marah, banting bola kan. Nah, di situ gue lihat set piece yang sudah sering dilakukan di Trigoria dalam latihan. Itu terlihat bagaimana bola tidak diarahkan ke tiang jauh oleh Lor Pele, tapi di passing bawah atau sebuah passing ke tiang dekat diberikan untuk Cristante dan gol. Itu gol indah banget. Gue lihat kapten gue smart, kapten gue cerdas. Tuh. Dia mungkin tidak punya tendangan keras, tapi dia punya pemikiran yang luar biasa. Itu makanya dia jadi kapten. Setiap pemain, Totti, De Rossi, Florenzi hingga Pellegrini itu beda-beda. Jadi tidak semua pemain harus sama gitu. Tidak harus gladiator, tidak harus yang ganteng, tidak harus yang punya tendangan keras, tidak harus punya badan yang gede, nggak perlu. Yang penting bagaimana dia memiliki style sendiri sebagai kapten, dan Lauro Pele memiliki itu. Dia cerdas, smart, ini pemain spesial memang. Dari kesulitan menciptakan gol dari sebuah set piece atau set open play, justru set piece bola mati menjadi andalan dari Roma dan berhasil. Kali ini 1-0 untuk Roma di menit ke-35 dan hingga turun minum skor tidak berubah. Dan 1-0 untuk Roma ini membuat fans tenang, tersenyum sebelum turun minum. Oke, di babak kedua ini menjadi sebuah perubahan yang cukup signifikan ketika pelatih Dionisi merubah Raspadori, mengganti Raspadori dengan Scamacca. Waduh, ini satunya striker pendek, yang satu striker tinggi. Jadi ada perubahan pasti. Nah, ternyata betul apa yang dimaui oleh Dionisi terbukti ketika Scamacca masuk. Ini ada satu perbedaan cara menjaga pemain sehingga ada ruang-ruang kosong di lini belakang dari Roma. Ibanez dan Mancini kesulitan menjaga Scamacca. Dan bagaimana Matias Vina di kiri dan di kanan adalah Rick Castro, ini harus sering turun. Karena bagaimana Berardi dan juga Boga semakin membabi buta di babak kedua. Mereka semakin aktif membongkar pertahanan, dan Scamacca juga mencoba untuk menarik salah satu center back keluar dari kotak penalti. Itu terjadi begitu bagusnya
Gua akuin bagus karena Roma sempat kecolongan di menit ke-57 ketika berawal dari Scamacca, dari sisi kanan pertahanan Roma, dia lewatin dua pemain, dia umpan ke Berardi umpan kepada Duricic dan gol. Padahal sebelum itu ada 2 atau 3 tendangan dari Scamacca, tendangan dari Duricic yang mampu ditepis oleh Rui Patricio. Coba kalian pikir kalau kipernya bukan Rui Patricio, apa kabar? Bagaimana kipernya Szczęsny? Mati kita udah. Jadi akhirnya 1-1, gol yang sangat indah, balasan dari Sassuolo di mana Scamacca, Berardi diselesaikan oleh Duricic 1-1. Nah, di sini gue baru mulai melihat ternyata Roma sudah berubah. Ketika 1-1, lagi-lagi Roma mampu bangkit. Ini terlihatnya dari apa? Dari Cristante marah-marah, Verto marah-marah di lapangan, jadi koordinasi. Jadi banyak pemain marah-marah ketika gol terjadi. Di situ gue lihat bahwa mereka kesel, ada kesalahan dari sistem yang mereka jaga atau pertahanan mereka jaga. Berbeda dengan ketika zaman Fonseca. Ketika gol, nunduk aja udah gitu. Jadi mentalnya nggak ada. Di sini terlihat gitu bahwa semuanya marah-marah, semuanya nggak pengen kalah. Nah, apalagi bermain di kandang sendiri. Dan terbukti serangan Roma makin tinggi. Sayang, Lord Pele atau Pellegrini ini beberapa kali egois. Harusnya dia passing ke Verto yang lebih kosong atau dia passing ke Tammy Abraham, tapi dia syuting terus. Mungkin dia pengen cetak gol karena dia kan bekas main di Sassuolo. Dia pengen cetak gol ke tim yang pernah dibelanya kali ya. Mungkin seperti itu, dan juga membuktikan di depan Kurvasut dan juga seluruh haters bahwa dia itu pantas jadi kapten gitu. Sayangnya masih melambung. Tapi bagus banget, Roma memiliki satu karakter, mereka mampu bangkit. Dan pergantian 3 pemain ini yang membuat gue luar biasa. Jadi semua orang bertanya, bisa nggak ya Eldor bermain dengan Tammy bersamaan? Nah, doa kalian terjawab ketika Elsa menggantikan Miki, Perez menggantikan Verto, Eldor menggantikan Zaniolo. Nah, ini jadi lebih atraktif ketika Eldor bermain berdampingan dengan Tammy Abraham. Dan bergantian serangan, Rui Patricio juga beberapa kali menghentikan one on one ya. 2 kali one on one loh, luar biasa dengan Duricic, dengan Scamacca, dengan Boga bisa dihentikan oleh penjaga gawang Rui Patricio. Dan akhirnya sebuah kemenangan yang ditunggu-tunggu itu muncul di menit ke-92 ya, atau injury time. Berawal dari build up serangan dari Gianluca Mancini, arahkan bola jauh ke dalam kotak penalti lawan. Di situ ada antisipasi yang salah dari Ferrari, bola jatuh di kaki Eldor Shomurodov, ditaruh saja di depan dan di-placing dengan baik oleh El Shaarawy. Dan gol jedar 2-1. Itu menjadi sebuah kemenangan yang sangat penting untuk AS Roma. Dan bukan hanya kemenangan sangat penting, ini juga 3 kali beruntun membawa Roma menjadi Capolista. Dan juga gue melihat bahwa ini merupakan pertandingan ke-1000 bagi Jose Mourinho, dan juga tentunya kemenangan ke-639 serta 25 piala untuk Jose Mourinho. Semoga piala ke-26 ada di kota Roma ya, untuk AS Roma ya, amin. Jadi itu review gue tentang AS Roma. Jadi beberapa catatan yang mungkin harus gue berikan. Plusnya adalah Roma memiliki mental, mampu bangkit, kolektivitas tim, terus percaya diri, terus konsistensi. Gue berharap ini akan berlanjut. Negatifnya adalah masih ada celah di lini belakang ketika Ibanez dengan Mancini lemah dalam bola-bola udara. Ini harus dipahami. Kemudian ada sedikit sulit ya ketika Tammy tidak turun atau Tammy mendapatkan isolasi. Ini ada ruang kosong antara Pellegrini dengan Tammy. Ini yang harus segera dibenahi. Jadi kadang-kadang Cristante dengan Verto lebih konsentrasi bertahan sih sebetulnya. Kecuali kalau sudah unggul mereka akan bantu serangan. Jadi ini kadang-kadang menurut gua koordinasi variasi di tengah harus ditingkatkan antara Verto, Cristante dengan Pellegrini. Jadi harus lebih ditingkatkan karena tidak bisa mengandalkan 2 flank saja dari Zaniolo dan juga Mkhitaryan. Tapi kalau secara overall ini pertandingan semakin bagus ya menghadapi Sampdoria, Salernitana, Sassuolo. Ini praktis grafiknya meningkat dan Roma back on track. Jadi kalau masuk ke 4 besar harus yakin gitu. Yakin kalau Scudetto itu bonus ya. Oke, terima kasih udah menyaksikan T10 TV. Itu ulasan gua, review gue mengenai pertandingan Roma menghadapi Sassuolo. Semoga bermanfaat dan ikuti terus konten-konten AS Roma di T10 TV. Jangan lupa
Selalu sehat, jaga kesehatan, dan tentunya Daja Roma, Forza Roma. Salam olahraga. Tio Nugroho, sign out. Bye.